Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah izinkan kita akan masuki bulan suci Ramadan, yang mana oleh pemerintah sudah ditetapkan dan diputuskan bahwa 1 Ramadan itu jatuh 24 April 2020 esok hari, sehingga malam hari ini sudah masuk kalender Komariah, itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Masya Allah, kita harus menyambutnya dengan rasa gembira, dengan rasa senang, dengan rasa syukur, karena betapa banyak saudara kita yang Ramadan kali ini tidak sempat bertemu, padahal Ramadan tahun lalu masih bersama-sama dengan kita. Untuk itu, saya menghimbau diri saya pribadi dan keluarga saya, mari kita siapkan segala sesuatunya untuk menyambut Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga puasa kita ini di bulan Ramadan ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban, namun betul-betul mendapatkan pahala, betul-betul mendapatkan anugerah, dan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan kemuliaan Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis yang memberikan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis yang berikan targhib, motivasi kita agar kita merasa senang memasuki bulan Ramadan ini, yang tentunya tidak akan kami sampaikan di sini karena keterbatasan waktu, dan insya Allah kita sudah sering mendengarnya. Namun ada beberapa hal, saya ambilkan 3 hadis yang rasa penting. Yang pertama saya bacakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Yang kalau diartikan, idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu atau dirantai. Hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim. Ini gambaran dari Rasulullah. Kalau kita masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan neraka ditutup. Itu menunjukkan bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan yang sangat besar untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang saya sebut tadi, antara lain dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah mengatakan, hanya bulan Ramadan saja itu untukku. Ganjarannya al-hasanatu bi asri amsaliyah ila 700 dhifin. Kebaikan yang kita laksanakan di bulan biasa
itu di bulan Ramadan satu kebaikan akan dilipat gandakan bi asri amsaliyah. Dilipat gandakan 10 kali. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali jika dibanding dengan amalan-amalan di luar Ramadan. Subhanallah. Maka untuk itu mari kita gunakan momen Ramadan ini memperbanyak amal-amal yang rutin kita biasakan di luar Ramadan dengan semangat tadi, agar ya kebajikan-kebajikan yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita lewatkan biasa, berlalu saja. Kenapa? Karena kebaikan yang biasa kita kerjakan itu dilipat gandakan minimal 10 kali. Bi'asri amthaliha. Bahkan sampai bisa menjadi 700 kali lipat, subhanallah. Itu hanya diberikan untuk siapa? Lah ini hadis berikutnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man, siapa saja shoma Ramadan, nah ini yang berpuasa di bulan Ramadan, ada kata-kata Ramadan di situ. Imanan wa ihtisaban. Puasanya tadi karena dasari iman kepada Allah. Ini perintah Allah, maka saya kerjakan dengan senang hati. Wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah semata, bukan yang lain. Mengharap pahala dari Allah yang tadi katakan Rasulullah, setiap kebaikan Allah ganjarkan, lipatkan 10 kali sampai 700 kali. Bukan biar dinilai oleh orang lain, oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh tetangganya, oleh ustadznya, oleh pimpinannya, bukan. Namun betul-betul mengharap ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira itu artinya telah diampuni. Ya, telah diampuni dosa yang ma taqaddama min dhanbihi, apa yang telah dikerjakan ya, yang hari-hari sebelumnya, yang lalu, yang kemarin-kemarin. Subhanallah, ini hanya Allah berikan di bulan Ramadan saja bagi orang yang betul-betul puasa mengharap ridhonya semata, iman mengharap ridhonya Allah semata, mengharap pahala dari Allah semata. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan memasuki bulan Ramadan ini. Untuk itu mari kita siapkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai puasa kita itu berlalu hanya menggugurkan kewajiban. Sahur, ikut sahur, buka, ikut buka. Namun kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin menimbulkan mandharat atau sia-sia, masih kita kerjakan. Ngerasani orang, mungkin chatting yang tidak ada manfaatnya, mungkin melihat film dalam rangka pandemi ini biar nggak bosan lihat film, ya itu ya mubah, tapi artinya mestinya di bulan Ramadan harus kita kurangi atau kita hilangkan itu seperti itu, atau mendengarkan musik. Nah itu semua harus kita ganti. Musik, film kita ganti dengan mendengarkan murotal. Lihat film kita ganti dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Nah tadi loh, ya kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan minimal bi asri amthaliha, minimal 10 kali lipat. Ila 700 sampai 700 kali dhifin. Ya. Nah, untuk itu saya menghimbau kembali diri saya pribadi, mari ya, betul-betul kita gunakan momen Ramadan ini. Siangnya kita puasa, malamnya jangan sampai kita tinggalkan, kita lewatkan untuk tidak sholat malam. Ada 2 hadis. Yang pertama tadi ya saya bacakan tadi, saya kasih warna merah, man shoma Ramadan. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Yang kedua, ini riwayat Bukhari saja, man qama Ramadan.
Yang diartikan man siapa? Qoma Ramadan. Qoma bisa diartikan bangun atau berdiri untuk sholat. Tentunya sholat malam di sini. Kemudian berikutnya sama dengan hadis yang semula. Imanan wa ihtisaban. Ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mana dia bangun atau dia berdiri sholat malam pada bulan Ramadan, dasarnya hanya karena iman kepada Allah. Beriman karena ini perintah Allah dan Rasulnya, dan mengharapkan wahtisaban pahala dari Allah semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau dua hadis ini kita gabungkan, Bapak sekalian dan saudara-saudari yang saya cintai dan banggakan, rahimakumullah. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan siang harinya. Man qoma Ramadan, dan siapa yang sholat malam di malam harinya. Artinya 24 jam, mulai pagi sampai sore kita berpuasa karena Allah, dan ya malam-malamnya kita giatkan untuk berdiri sholat karena Allah juga. Maka orang seperti itu Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya akan dihapuskan. Kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Hanya saja mungkin Allah menutup aib kita ini, tapi yang tahu kita sendiri betapa banyak dosa-dosa kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Subhanallah, semua itu akan Allah hapuskan. Maka tepat kata Rasulullah tadi, kalau di bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kenapa? Karena demikian besar peluang amalan-amalan yang Allah dan Rasul yang tuntunkan tadi. Siangnya kita berpuasa, kemudian malamnya kita gunakan untuk untuk sholat malam. Itu pahalanya luar biasa, diampuni dosanya. Yang jelas kalau orang diampuni dosanya, pasti dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum amal-amal yang lain, ya, dengan qiraah kita, dengan zikrullah kita, dengan sedekah kita, itu juga Allah lipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali, itu hanya di bulan Ramadan. Nah, karena demikian ya besar pahala dari Allah, maka seolah-olah pintu-pintu surga itu mengongok, dibuka semuanya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan kita tidak sempat lagi untuk berpikir ya maksiat. Apalagi melaksanakan maksiat, berpikir itu tidak sempat, karena kita sudah mulai siang hari sampai malam hari kita gunakan untuk siangnya puasa, malamnya untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga seolah-olah wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya tidak punya kesempatan kita itu mengikuti syaitan, mengikuti ajakan masuk neraka oleh syaitan. Kenapa? Dan juga digambarkan wasufidatil syayatin, para syaitan itu dibelenggu, nggak mampu lagi menggoda orang yang puasa tadi, karena ya 24 jam dia gunakan takar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian besarnya fadilah puasa ini, sampai-sampai Rasul juga berpesan, kalau misalnya kita itu mau diajak orang untuk hal-hal yang lagu, hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, suruh menjawab fal yaqul inni shaimun marratain. Maka katakan ini shaimun, aku sedang puasa. Marrotain sampai 2 kali, agar kita mengatakan mau diajak rasan-rasan, diajak bertengkar, diajak gerjekan, diajak apa ya, agar puasa kita bisa berkurang. Itu Rasulullah sudah mengatakan fal yaqul inni shaimun, ngapunten mohon maaf sepurone saya sedang puasa. Jadi mestinya puasa tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum mulai pagi sampai sore, mulai subuh sampai maghrib, bukan itu saja. Namun juga kita harus menjaga betul perbuatan-perbuatan kita yang lagu, perbuatan-perbuatan kita yang makruh, perbuatan-perbuatan kita yang mengurangi nilai puasa itu sendiri. Walaupun secara fikih, secara hukum tidak batal, namun nilai puasanya itu yang eman-eman. Maka untuk itu ya, monggo, mulut kita juga kita puasa, kita jaga, jangan sampai ngerasani, jangan sampai berteriak-teriak, jangan sampai
ya, yang lagu, apalagi maksiat, marah-marah dan sebagainya. Ya, nyanyi-nyanyi, itu kita ganti dengan zikir, kita ganti dengan baca Al-Quran. Punya target, ya, selama bulan Ramadan minimal harus 30 juz misalnya. Itu, ya, insya Allah dengan cara seperti itu setan tidak akan sempat lagi, ya, bujuk rayu kita. Maka, ya, seolah-olah setan terbelenggu di rantai dan seolah-olah neraka nggak payu karena kita tidak sempat lagi mengikuti ajakan setan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambut dengan rasa gembira. Mulai malam hari ini, mari kita laksanakan qiyamul lail, bisa sendirian, bisa berjamaah dan keluarga, tapi jangan sampai selama Ramadan ini kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Iman sekali, karena hadisnya tadi dua, yang satu man soma, yang kedua man qoma. Siapa yang puasa dan siapa yang berdiri sholat malam tentunya. Ya, dan sholat malam di dalam Ramadan ini oleh Rasulullah diberi rukhsah dan kita bisa melaksanakan di awal waktu yang oleh para ulama dinamakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih artinya sholat malam yang dilaksanakan di awal waktu. Ya, tahajud, ya, biasanya di akhir, lah ini dilaksanakan di awal waktu. Ya, itu hanya diberikan rukhsah seperti ini hanya di bulan Ramadan. Ya, mari kita gunakan kesempatan ini, ya, kita usahakan, ya, dengan keluarga kita, ya, habis isya kita tarawih, atau nanti di tengah malam, atau nanti di seperti ke akhir waktu malam. Tapi yang silakan mana yang senang, mana yang longgar, tapi jangan sampai tidak dikerjakan sama sekali atau ditinggalkan sama sekali. Ya, kita punya target, pokoknya selama Ramadan saya tidak akan pernah meninggalkan sholat tarawih atau sholat malam, ya, baik di awal atau di tengah atau di akhir. Silakan sendirian atau berjamaah. Dan juga mari masing-masing punya target agar kita membaca Al-Quran tiap hari. Ya, targetnya adalah 30 juz, sama artinya hafal, bukan hafal, selesai, ya, dibaca artinya dan Arab dan artinya 30 juz, ya, bukan juz 30 tapi 30 juz. Ya, mari kita hasung keluarga kita agar bisa seperti ini semuanya, sehingga mudah-mudahan nanti kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan pahala, ya, minimal 10 sampai 700 kali tadi. Dan yang paling penting adalah Allah berikan ridha pada kita, sehingga kalau Allah berikan ridha, masya Allah, jannah itu ada di hadapan kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sedikit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.